Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dari kelas G Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Langsung saja kita mulai. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya yaitu ciri dan macam hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia. 1. Tidak dapat dicabut, yang artinya hak asasi manusia tidak dapat diserahkan dan dihilangkan oleh siapapun. 2. Tidak dapat dibagi, artinya manusia berhak memiliki semua hak, baik hak sipil atau politik, sosial budaya, dan hak ekonomi. 3. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak dari semua manusia yang sudah ada saat lahir di dunia. 4. Universal, yang artinya hak asasi manusia merupakan suatu hak yang berlaku untuk semua manusia tanpa memandang suku, bahasa, status, agama, dan berbagai perbedaan lainnya. Selanjutnya yaitu macam-macam hak asasi manusia. 1. Hak asasi pribadi. 2. Hak asasi ekonomi. 3. Hak asasi politik. 4. Hak asasi hukum. 5. Hak asasi sosial dan budaya. 6. Hak asasi peradilan. Selanjutnya yaitu kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah alat yang dijadikan sebagai pembatas antara hak asasi manusia yang dapat dijadikan sebagai suatu hal dan sumber dari munculnya sikap egois atau individualisme. Kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi yaitu 1. Kewajiban sebagai manusia untuk menjalankan berbagai tugas sebagai manusia. 2. Kewajiban moral atas dasar norma, salah atau benar, sebagaimana yang diakui dan diterima oleh masyarakat luas. 3. Kewajiban akan sikap sosial atas dasar norma dan tingkah laku di lingkungan sosial. 4. Kewajiban taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jenis-jenis pelanggaran HAM. 1. Kejahatan genosida yang meliputi melakukan pembunuhan terhadap kelompok, melakukan kejahatan yang berakibat pada penderitaan mental atau fisik yang berat terhadap anggota kelompok tertentu, menciptakan suatu kondisi dan suasana kelompok yang berakibat pada kemusnahan fisik. 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang meliputi pemusnahan, perbudakan, pembunuhan, pemindahan atau pengusiran suatu penduduk yang dilakukan secara paksa. Selanjutnya yaitu upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya yaitu 1. Selalu menghormati suatu keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan dalam suatu kasus pelanggaran HAM. 2. Membantu pemerintah dalam penegakan HAM. 3. Mampu bertanggung jawab dalam setiap perbuatan yang melanggar HAM yang dilakukannya sendiri. 4. Mampu memahami bahwa selain memiliki hak asasi manusia, kita juga memiliki kewajiban asasi yang sudah seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.